kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Wah, paginya cerah sekali ya. Betul kakak, pagi ini cerah sehingga kita lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sudah pada siap kan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Kalau sudah, siapkan hati dan pikiran kita ya. Dan jangan lupa adik-adik, persiapkan Alkitabnya, buku ND-nya, serta persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar kita makin semangat, kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan penuh semangat lagunya Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik di rumah, biar lebih semangat lagi ya. Kita keluarkan suara kita angkat lagu kita lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan aja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik di rumah, kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Ayo kita akan membuka dengan berdoa dulu kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa, ikuti doa Inang. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di pagi yang indah ini Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami akan mendengarkannya dan Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan akhir Engkau tetap ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku. Sukacitaku adalah Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik yang manis, mari kita bangkit berdiri, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ia berkata, pengajaran yang diberikan firman-Mu
perteguh kesetiaan pendengaran umat-Mu. Yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk hukum Taurat kita untuk hari Minggu ini adalah Tita yang ke-6 sampai dengan ke-8 bersama maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Tita yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 151, Ikondo Buonota Barita. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui segala dosa kita yang kita perbuat sengaja atau tidak sengaja. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, yang menjadi epistel atau ayat
hafalan sekolah minggu bagi kita hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Sekali lagi, Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita tadi sudah mendengarkan sama-sama membacakan ayat hafalan kita. Ayo direnungkan ya adik-adik dan dihafalkan, dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo biar lebih semangat lagi, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Enden nomor 86, Saya Ajari Au Tuhanku. Adik-adik di rumah, kita kembali bangkit berdiri. Mari kita akui iman percaya kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang udah gak sabar dengar firman Tuhan? Adik-adik pasti udah gak sabar ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu adik-adik. Dari buku Enden Sekolah Minggu nomor 183, Alkitab Sumber Firman.
Yesus bagai teladan, ucap yang bermuatan penuh kebaikan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik Inang ajak untuk semuanya siapkan dulu Alkitabnya. Yang belum punya Alkitab atau belum ada di depannya, diambil dulu semuanya. Seperti Alkitab Inang. Sudah dapat? Sekarang duduk yang manis, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya, ikuti doa Inang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Berkati juga Inang Bibelfro yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik sekolah minggu, semuanya sehat hari ini ya? Ada yang kurang sehat? Ya, adik-adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan, banyak minum, banyak makan, jaga istirahatnya cukup. Jam tidurnya harus cukup ya adik-adik sekolah minggu ya, supaya tidak ada yang sakit. Yang kurang sehat sekarang, Inang doakan adik-adik sekolah minggu besok sembuh. Atau yang lagi sakit sekarang, Inang doakan supaya cepat sembuh. Ya adik-adik sekolah minggu ya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Tertulis dari 2 Raja-Raja 4. Ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ayo, di mana raja-raja? Perjanjian lama atau perjanjian baru di sekolah minggu? Betul sekali, ada yang benar, tapi ada juga yang salah kayaknya ya. Dikirain perjanjian baru. Salah adik-adik. Di mana? Di perjanjian lama. Ayo, 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 42 sampai dengan 44. Siapa yang sudah dapat 7 tangan? Ayo Inang hitung sampai 5. Sudah harus cepat bukanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita sama-sama baca ya. Ikuti Inang ya. Kita sama-sama membaca judul perikopnya apa ya adik-adik sekolah minggu ya. Judul perikopnya memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wah, adik-adik sekolah minggu, seru ya ceritanya ya. Nah, Inang ulang kembali ya. Nah, di satu negara namanya Israel Utara. Israel Utara ini ibu kotanya Samaria. Nah, kalau adik-adik negaranya bangsanya apa? Indonesia. Ibu kota Indonesia apa? Semarang. Surabaya.
Jogja. Ayo siapa yang benar, ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Nah, jadi negara yang Inang sebutkan tadi apa namanya? Adik-adik sekolah minggu yang pertama, ada sebuah negara namanya Israel Utara. Ibu kotanya tadi apa? Samaria. Nah, Tuhan itu mencintai masyarakat Israel Utara. Tuhan itu mengasihi mereka, walaupun ada sekolah minggu ternyata masyarakat di sana itu, orang-orang yang tinggal di sana itu jahat-jahat. Tidak percaya, banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sering sekali melakukan dosa. Bahkan adik-adik tahu pemimpin mereka itu sering sekali menyimpang dari ajaran Tuhan. Jahat kali mereka adik di sekolah minggu. Tetapi Tuhan mencintai mereka. Lalu saking Tuhannya mengasihi mereka, mencintai mereka, Tuhan mengutus seorang nabi. Wah, nabi. Adik-adik, siapa yang tahu ya apa artinya nabi ya? Siapa yang tahu ya apa fungsinya nabi? Siapa yang tahu, siapa yang ingat? Ini sudah sering loh dikhotbahkan adik-adik sekolah minggu. Nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Karena Tuhan itu tidak bisa langsung turun, bisa kelihatan kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan itu butuh seseorang, butuh nabi. Jadi setiap apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia, Tuhan itu memakai nabi ini. Nah, nabi inilah yang menyuarakan suara Tuhan. Nabi inilah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada masyarakat bangsa Israel. Nah, bukan hanya itu ada di sekolah minggu. Nabi ini yang akan kita bahas. Nabi di dalam ayat yang kita baca, siapa namanya adik-adik? Elisa, betul sekali, namanya Nabi Elisa. Dia itu bisa melakukan banyak sekali mujizat adik-adik sekolah minggu. Banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang. Nah, seperti apa itu adik-adik? Pernah Elisa ini membersihkan air, menyehatkan air di salah satu kota namanya Jeriko. Jadi di Jeriko itu ada mata air dan airnya tidak bagus adik-adik. Airnya kalau dikonsumsi bikin sakit. Lalu karena air ini tidak baik sehingga banyak bayi-bayi yang mati pada waktu itu. Lalu Nabi Elisa datang ke Jeriko dan dia bertanya kepada masyarakat, "Hai saudara-saudaraku, apa yang bisa aku perbuat untuk kalian?" Lalu ada yang melapor, "Nabi abdi Allah, kami mau kau sehatkan dulu, kau kuduskan, kau sucikan dulu air kami. Karena air kami itu tidak baik, tidak bisa diminum sama sekali." Oh, lalu Nabi Elisa dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati tangan Elisa. Lalu air itu menjadi baik, menjadi sehat. Dari yang tadinya tidak bisa diminum menjadi bisa diminum. Hal banyak lagi yang lain, apalagi ada di sekolah minggu. Nah, ternyata ada cerita seorang janda. Ayo, ada di sekolah minggu, janda itu seperti apa? Kalau janda itu dia sudah kehilangan suaminya. Karena apa? Karena suaminya mati atau meninggal adik-adik. Nah, ternyata suaminya ini meninggalkan banyak utang. Dia berutang, suaminya berutang kemana-mana. Lalu bingung, istrinya yang ditinggalkan, bagaimana cara aku membayar utang-utang suamiku? Tiap hari datang penagih utang ke rumah si janda ini. Diketuk pintu, tok 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 tok. "Hei ibu, bayar utangmu. Utang suamimu banyak kepada kami, bayar sekarang." Besoknya lagi datang, tiba-tiba diketuk pintu, tok 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 tok. Orang lain lagi, "Hei ibu, bayar suami
minggu? Dia bingung, adik-adik sekolah minggu dia selalu menangis setiap hari. Dia tidak tahu bagaimana cara membayar utangnya. Lalu Elisa datang ke rumah si janda ini dan bertanya kepada janda ini, "Ibu, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Lalu dia menjelaskan, ibu janda ini berkata, "Utang suamiku banyak. Setelah suamiku meninggal, dia meninggalkan banyak utang. Nah, apa yang engkau punya sekarang?" Kata Elisa kepada ibu janda ini, "Aku hanya mempunyai satu cawan yang isinya minyak." Isinya minyak sedikit. Lalu datanglah Elisa. Diberkati, didoakanlah itu minyak itu menjadi banyak sekali. Lalu Elisa berkata, "Ibu, juallah minyak ini ya, supaya kamu bisa membayar utang-utangmu." Lalu utang-utangnya menjadi lunas, dari yang sedikit menjadi banyak. Nah, coba kalau Elisa sekarang masih ada di sini ya, ada di sekolah minggu ya, kita tidak akan kesulitan mendapatkan minyak kan? Nah, sekarang sangat langka ada di sekolah minggu mencari minyak. Coba tanya ibu, coba tanya mama di rumah. Betul nggak yang dikatakan Inang Bibel Pro Mama? Minyak sekarang sangat sulit ditemukan. Kalau kita pergi ke Alfamaret, ke Indomaret, ke Superindo yang ada di Cimol, Cikampek Mall, susah sekali mendapatkan minyak goreng. Coba tanya dulu sama mamanya, betul nggak? Iya, ada di sekolah minggu. Banyak yang kewalahan sekarang karena minyak itu jarang ditemukan. Nah, coba aja ada Elisa sekarang yang mungkin dia bisa membuat yang tadinya sedikit minyak menjadi banyak. Nah, itulah yang terjadi. Lalu, dan yang terakhir, Inang akan ceritakan mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Masih banyak lagi yang lain adik-adik sekolah minggu. Nah, tapi adik-adik sekolah minggu bisa membaca ayat-ayat sebelumnya ya, pasal-pasal sebelumnya. Dan yang terakhir yang kita baca hari ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Elisa, yaitu dia memberi makan 100 orang dengan hanya 20 roti jelai dan sebuah kantong berisi gandum. Coba adik-adik sekolah minggu, 20 biji roti. Bisa nggak dibagi-bagi oleh 100 orang? Aduh, Inang susah ya membagi-baginya ya. 20 roti dibagi 100 orang itu berapa ya? Kalau dibagi 2 aja, rotinya cuma 40 roti dari 20. Kalau dibagi 4, aduh nggak kenyang ya adik-adik di sekolah minggu ya. Siapa yang kenyang memakan roti yang hanya sedikit saja, secuil gitu? Nah, adik-adik pasti nggak kenyang kalau makan hanya secuil aja roti. Tetapi di sini Elisa dia mendoakan itu yang hanya ada 20 roti. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkatinya dan terjadilah mujizat adik-adik sekolah minggu. Nah, mujizatnya dari 20 roti gandum dan ada sekantong gandum bisa memberi makan 100 orang. Ke cerita yang ada di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Yesus memberi banyak orang makan. Berapa orang? Nah, berapa rotinya? 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu hampir sama adik. Tapi lebih banyak yang Yesus beri makan. Ada 5.000 orang, ini hanya 100 orang. Tetapi itu pun ada di sekolah minggu Tuhan menunjukkan mujizat. Nah, dari firman hari ini, dari cerita hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan itu sungguh baik. Adik-adik sekolah minggu. Ada lagunya adik-adik sekolah minggu. Allah itu baik. Coba yang tahu lagunya sama-sama bernyanyi sama Inang ya. 2, 3 ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semuanya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Sama-sama, Yesusku apa? Luar biasa. Nah itu adik-adik sekolah minggu, Yesus kita itu baik, Allah kita itu luar biasa, Tuhan kita itu penuh dengan kasih setia. Apa yang kita butuhkan pasti dipenuhi. Adik-adik sekolah minggu, apa yang sedang adik butuhkan sekarang? Siapa yang butuh kesehatan? Ya, siapa yang butuh menjadi anak yang pintar? Siapa yang butuh menjadi anak yang hebat? Siapa yang butuh menjadi anak yang ganteng, anak yang cantik, menjadi kesayangan orang tua, terlebih menjadi kesayangan Tuhan. Semua kita banyak kebutuhannya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi atau kita dapatkan adik-adik sekolah minggu? Berdoalah kepada Tuhan setiap hari. Memohon permohonanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Nah, itulah firman Tuhan pesan hari ini ya. Pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan itu baik, Allah itu baik. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarilah kami, ajari anak-anak sekolah minggu supaya memahami, mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupannya. Yang selalu memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, menyediakan makanan, pakaian melalui orang tua. Kami juga berdoa buat semua orang tua, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati Parhalado, berkati Amang Pendeta Siregar, Amang Tampu Bolon, Inang Bibelfro. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami supaya kami bisa melewati masa-masa sulit yang sedang kami hadapi, yaitu Corona. Tuhan berkatilah pemerintahan kami, berkati pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya digabung dengan amplop persembahan keluarga ya adik-adik. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64, Persembahanku. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus